Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Natrius Nugroho. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi materi perkuliahan sesi kelima untuk mata kuliah gambar teknik, mengenai lembar kerja dan eh, gambar teknik bangunan part pertamanya. Izinkan saya di sini untuk menampilkan materi yang akan saya presentasikan nanti. Baik, di sini materi yang akan saya bawakan sudah tertampil di dalam video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini seperti yang saya katakan tadi bahwa saya akan menyampaikan mengenai lembar kerja dan teknik bangunan pada part pertamanya. Untuk outline-nya sendiri saya bagi menjadi 4, yaitu adanya lembar kerja, kop kerja atau dan lipatan lembar kerja, kedudukan, fungsi dan standarisasi gambar teknik, serta gambar teknik bangunan part pertamanya. Langsung saja ke lembar kerja. Lembar kerja di sini merupakan komponen utama dalam suatu gambar teknik, di mana tersusun atas adanya kop halaman dan area gambarnya. Kop gambar atau etiket juga merupakan itu suatu keterangan dari gambar kerja yang berisikan tentang pemberi kerja, persetujuan pemberi kerja, dana alokasi, konsultan dan kontraktornya, serta keterangan pada itu agar dalam pelaksanaan pembangunannya akan lebih jelas. Terdapat dua jenis kop halaman ini yang akan digunakan. Biasanya ada kop horizontal dan kop vertikal, di mana keterangan-keterangan itu akan tersaji di lembar kerja berikut. Yang pertama itu ada lembar kerja halaman muka atau judul, ada daftar isi, ada lembar catatan dan standar pekerjaan, serta lembar muka sub pekerjaannya. Untuk lembar halaman muka itu digunakan untuk memberikan penjelasan dari dokumenter tersebut untuk keperluan pembangunannya. Jadi jelas saat kita memilah datanya. Hal yang tersaji di dalam halaman ini antara lain adanya judul, lokasi, dan tahun pelaksanaannya. Dan ada juga beberapa yang menampilkan presentasi atau hasil desain akhir dari proyek yang akan dibangun nanti. Nah, selanjutnya itu ada daftar atau daftar isi. Ini digunakan untuk memudahkan kita saat mencari gambar yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan, di mana nanti di dalam daftar isi ini akan terdiri dari komponen yang berisi nomor urut, judul pekerjaan, kode, dan nomor halamannya. Selanjutnya itu lembar catat standar pekerjaan. Nah, untuk lembar pelaksana itu tertulis dalam saya tertulis dengan terlalu banyaknya tulisan tuh, nah, sehingga perlu kita ubah menjadi sesuatu yang lebih praktis tentunya, menggunakan adanya simbol dan keterangan, bisa juga legenda yang akan memberikan petunjuk praktis kepada pembaca gambar itu nanti. Lembar ini berisi tentang teknik pekerjaan, data pelaksanaan, keterangan pekerjaan, serta kop dari mannya. Itu nanti akan tersaji di dalam lembar catatan juga. Selanjutnya itu ada lembar atau bisa juga lembar pembatasan pekerjaan. Berisikan tentang judul pekerjaannya, apakah pekerjaan struktural, arsitek, mekanikal, atau juga elektrikalnya. Nanti juga akan berisi juga mengenai lokasi dan nama proyeknya. Untuk jelasnya contoh dari lembar kerja yang barusan akan saya jelaskan nanti saat di sesi terakhir. Nah, kita masuk ke kop gambar atau etiket. Seperti saya jelaskan di definisi awal, kop gambar di sini memiliki komponen-komponen antara lain yang akan saya bahas secara berikut. Walaupun secara komponennya ini tidak ada aturan yang menetapkannya, namun kebanyakan dari seorang drafter itu membuatnya sesuai yang akan saya contohkan nanti di akhir. Nah, untuk ukurannya itu biasanya kalau untuk letak di bagian bawah atau di samping kanan secara normalnya. Ada juga yang beberapa yang menaruhkannya di sisi kiri ataupun di atas. Sedangkan untuk ukurannya, nah ini jika kertasnya diposisikan sebagai posisi landscape dan kopnya akan secara vertikal, maka ukuran yang biasa digunakan oleh seorang drafter itu yaitu
1/7 sampai 1/9 dari panjang L-nya. Dan sedangkan untuk kop yang secara horizontal itu ukurannya 1/8 sampai 10 dari panjangnya. Nanti akan saya contohkan di dalam sesi itu juga. Untuk ukuran garis P, kurang lebih seperti yang ada di slide, bisa teman-teman baca sendiri seperti ukurannya. Terus untuk melipat sendiri juga ada ketentuannya agar nanti terlihat lebih kecil dari saat ditumpuknya. Serta dalam patan ini kita harus memperhatikan kesimetrisannya, keteraturannya, dan konsistennya dari pelipatannya. Nanti juga akan saya contohkan di dalam sesi terakhirnya. Nah, untuk kedudukan gambar sendiri ini digunakan sebagai untuk menuangkan ide perencanaan pelaksanaan oleh pihak terkaitnya. Selain juga digunakan sebagai informasi berupa gambar yang ada notasinya, ada simbolnya, ada keterangan yang dijelaskan secara akurat. Berdasarkan syarat-syaratnya, gambar itu harus memiliki skala, skalanya, terus juga harus rapi, harus terstruktur, dan harus berdasarkan standarisasi gambar teknik yang berlaku di daerah tersebut. Jika di Indonesia, langsung saja ke standarisasi, karena tadi di syaratnya membahas standarisasi. Jika di Indonesia itu standar berlakunya itu SNI atau Standar Nasional Indonesia, sedangkan untuk internasional itu ISO International Standard Organization. Nah, untuk gambar teknik sendiri itu ada 3, yaitu sebagai penyampaian informasi, bahan referensi dan informasi, peningkatan daya berpikir, seperti yang kurang lebih juga saya sempat sampaikan di kedudukan dan syarat gambar tadi. Kita mengenal kembali mengenai gambar teknik bangunan part 1 ini. Gambar teknik itu merupakan gambar dasar dari perencanaan gambar. Nah, makanya itu kita harus mengetahui 3 hal terlebih dahulu dalam dasar perencanaan gambar ini. Yang pertama itu fungsi bangunannya. Kenapa? Karena setiap bangunan memiliki persyaratan masing-masing. Jadi dan itu mengacu terhadap fungsi bangunannya. Jika fungsi bangunan sebagai rumah dengan fungsi bangunan sebagai sekolah, maka akan memiliki persyaratan yang berbeda. Begitu juga mengenai konstruksinya. Untuk konstruksi, karena tadi digunakan sebagai bangunan rumah, itu hanya untuk berteduh dan lain-lain. Kalau untuk bangunan sekolah, itu biasanya digunakan untuk kegiatan edukatif atau pembelajaran dengan jumlah penghuninya yang lebih banyak. Sedangkan dasar yang ketiga itu mengenai keindahan atau estetikanya. Karena hal ini juga harus menyesuaikan dengan tujuan dan fungsinya seperti yang saya bahas di atas. Selanjutnya mengenai pelaksanaan gambar. Pelaksanaan gambar juga itu harus dilaksanakan sebanyak 3 komponen, 3 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ini. Yaitu ada akurat, ada jelas, dan rapi. Gimana penjelasan teman-teman baca sendiri yang ada di slide ini. Tentunya itu mengenai gambar bangunan. Seperti yang saya sampaikan di mata dari perkuliahan sesi kemarin, bahwa gambar bangunan ini akan dibagi menjadi 2 proyeksi, yaitu proyeksi 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk 3 dimensinya itu ada yang proyeksi Eropa dan Amerika juga. Di mana antara lain gambar-gambar yang tersaji di dalam gambar teknik ini nanti ada gambar denah, gambar tampak, gambar potong, gambar dan gambar 3 dimensi. Yang nanti akan teman-teman memvisualisasikan bentuk bangunan ini secara manual di sesi perkuliahan berikutnya. Untuk tambahan, untuk teman-teman lebih memahami lagi, bahwa gambar itu secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu gambar master plan dan site plan. Untuk master plan sendiri itu merupakan gambar kerja yang atau secara umum dari kawasan yang lebih luas dan di dalamnya ada berbagai macam fungsi yang berbeda. Kalau untuk yang site plan ini memiliki fungsi yang relatif sama dan saling berhubungan. Oke, saya lanjut mengenai tugas untuk perkuliahan sesi ke-5 ini. Itu buatkanlah sebuah lembar kerja di mana dengan mengikuti aturan yang tersaji di dalam materi, mulai dari lembar halaman muka sampai dengan standarisasi gambar yang sudah saya sampaikan tadi. Sebelum saya menjelaskan tugasnya lebih detail, ini saya akan menjelaskan kembali mengenai yang saya jelaskan tadi, yaitu sesi akhirnya. Nah, di sini yang saya maksud tadi, ini dimulai dari halaman, disinilah yang saya janjikan tadi, yang saya sebut-sebut sebagai sesi di akhir tadi. Nah, di sini contoh dari halaman muka.
Halaman muka seperti yang di sini ada gambar rencana yang akan dibangunnya, ada instruksinya dan ada judul gambar yang akan dituangkannya. Jadi nanti saat tugas, teman-teman memasukkan di sini untuk logonya terserah bebas, mau kalian memasukkan atau foto kalian sendiri. Terus ada nama kalian, NIM, dan Universitas Nusa Putra. Nah, dan untuk yang di bawahnya, judulnya ini bisa kalian masukkan sebagai pembangunan rumah impian kalian masing-masing. Pembangunan rumah impian Nadia Sunugroho di kawasan Jakarta atau kawasan Sukabumi, contohnya. Untuk gambarnya itu bisa kalian masukkan, bisa juga tidak. Atau juga bisa seperti ini dengan tanpa gambar. Namun kalau ini itu digunakan sebagai sekaligus untuk pengesahan. Nah, selanjutnya itu mengenai daftar isi atau daftar gambar dari gambar teknik yang akan teman-teman sajikan nanti. Itu berisikan nomor halaman, jumlah lembar, dan judul gambarnya. Atau juga dimasukkan dengan kode. Di sini ada tambahan salam lagi untuk kode gambarnya. Nah, selanjutnya di sini lembar catatan dan standar pekerjaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, lebih praktis, teman-teman perlu memasukkan ketentuan umum kurang lebih yang seperti ini dalam lembar kerja teman-teman nantinya. Untuk tugas kali ini, teman-teman cukup membuatkan judulnya saja, detail standar untuk pekerjaan struktur contoh. Ada detail standar pekerjaan untuk apa dan lain-lain, untuk plumbing, untuk electrical, mechanical, dan lainnya. Nah, sedangkan lembar muka sub pekerjaan itu disebut juga sebagai lembar pembatas antar pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Ada logo, ada logo gambarnya, gambar contoh detail struktur, terus ada gambar denah, gambar apa pada apa di bawahnya. Dan ini untuk kop sendiri. Nah, di sini yang menjadi poin penting untuk kop surat sendiri, teman-teman desain kurang lebih seperti ini nantinya. Ada pemberitunya, bisa kalian masukkan nama kalian atau juga tidak dimasukkan juga tidak apa-apa. Terus ada judul pekerjaan konstruksinya apa. P-nya itu bebas, tidak usah dimasukkan juga tidak apa. Pelaksanaan proyek, nah di sini silahkan kalian isi nama kalian juga. Pemproyek ini gitunya bisa kalian isi nama kalian juga. Yang bertanggung jawab itu nama kalian. Judul gambar dan skala gambarnya perlu kalian masukkan. Jadi di sini contoh gambar denah pada halaman berapa, kodenya apa, skalanya berapa, jangan lupa. Nah, untuk posisi letak kop surat sendiri itu ada yang posisi bawah pojok seperti ini, ada juga yang memanjang, yang saya katakan tadi bahwa vertikal, lembar kerjanya horizontal, kopnya itu secara vertikal, dan itu lembar kerja yang horizontal dengan kop yang horizontal juga. Untuk ukurannya, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu kertasnya horizontal, kopnya vertikal, 1/7 sampai 1/9 dari panjang garis tepinya. Sedangkan untuk yang vertikal itu 1/8 sampai 1/10. Kurang lebih ilustrasi yang ada di sini. Sedangkan untuk ukuran kertas, bisa teman baca tadi, macam-macam ukuran kertas, tapi ukuran garis tepi untuk kopnya itu bisa teman baca di sini atau di materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, dalam proses pelipatan ini intinya kita harus merubah ukuran kertas yang besar menjadi ukuran A4 atau folio. Dan di sini juga kop gambarnya harus terletak di depan serta dalam melipatnya harus simetris, teratur, dan konsisten seperti yang saya sampaikan di dalam. Di sini ada contoh untuk A0 itu pelipatan seperti apa, kurang lebih seperti ini. Di sini untuk A2, A3, A4 sendiri, dan ini untuk A1. Nah, ini nanti setelah kalian mengikuti arahnya ini pasti akan terbentuk sesuai ukuran A4 atau folio ini. Untuk bagaimana? Kurang lebih seperti ini. Untuk kertas A3 ya. Pertama, lipat setengahnya, tengah-tengahnya. Selanjutnya lipat lagi seperempatnya dengan tarik yang di sini kopnya bagian atas, ditarik ke arah kiri. Maka akan menutupi sebagian area arah C dan posisi area arah A ini akan atas dan B-nya akan tertutupi di bawahnya. Oke, mungkin cukup itu materi yang saya sampaikan pada materi video pembelajaran sesi kelima gambar teknik ini. Saya cukup. Saya Nadia Sunugroho mohon undur diri. Bila ada kesalahan dalam tutur kata saya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.